Hal ini sama dengan suatu kejahatan yang tidak mencapai sanksi denda tertentu. Lantaran tidak mungkin ketentuan dibuat untuk dia sendiri, maka kejahatannya dianggap sebagaimana yang dilakukan oleh budak. Selamat datang di TL Channel. Mohon menyimak video ini sampai selesai agar tidak salah memahami materinya. Sebelumnya, silakan tekan tombol subscribe untuk berlangganan dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih. Kitab Tahara. Jika cairan yang bercampur dengan air itu sedikit, maka boleh digunakan untuk bersuci. Jika tidak sedikit, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. 7. Asy-Syirazi berkata, jika air mutlak tercukupi kadarnya dengan cairan lain, di mana untuk dapat dinyatakan suci, dibutuhkan 5 ritel air mutlak, namun, dia memiliki 4 ritel, lantas, mengatakan jumlah ini dicukupi dengan cairan lain, yang tidak membuatnya berubah, seperti air bunga, dan baunya menjadi hilang, maka dalam hal ini, ada 2 pendapat. A. Abu Ali At-Tabari berkata, tidak boleh digunakan untuk wudhu, karena wudhu disempurnakan dengan air dan cairan lain. Oleh karena itu, ini seperti kasus, jika seseorang membasuh sebagian anggota badannya dengan air, kemudian dia membasuh sebagian yang lain dengan cairan tersebut. Catatan, ritel adalah satuan ukuran berat yang digunakan untuk menakar emas atau perak. Ritel Iraki sama dengan 407,5 gram untuk benda selain perak. Jika bendanya adalah perak, maka sama dengan 1428,4 gram. Lihat Mujam Lugo Al-Fugaha, entry, ar-ritel. B. Di antara penganut mazhab kami, ada yang berpendapat, itu dibolehkan, karena cairan itu telah larut dalam air. Oleh karena itu, ia menjadi seperti halnya, itu dituangkan ke dalam air yang kadarnya mencukupi. Selanjutnya, penulis mengatakan dalam permulaan bab kedua, jika sesuatu yang suci, bercampur dengan air, dan tidak menyebabkannya berubah, karena sesuatu itu sedikit, maka tidak dilarang untuk digunakan bersuci. Karena air tersebut tetap pada kondisinya, sebagai air mutlak. Jika tidak berubah, karena sesuatu itu memiliki kesamaan dengan air, dalam rasa, warna, dan bau, seperti air bunga yang telah sirna baunya, dalam hal ini, ada 2 pandangan, yaitu 1. Jika yang dominan adalah air, maka boleh digunakan untuk bersuci. Karena ia masih tetap menjadi air mutlak. Jika yang dominan adalah cairan yang mencampuri air, maka tidak boleh bersuci dengannya, karena sebutan air mutlak telah hilang darinya. 2. Jika itu, dengan kadar yang seandainya berbeda dengan air, dan sifat-sifatnya tidak merubahnya, maka tidak dilarang untuk bersuci. Jika itu, dengan kadar yang seandainya berbeda dengan air yang membuatnya berubah, maka ia dilarang untuk bersuci. Karena begitu air tidak berubah dengan sendirinya, maka ia dianggap ada sesuatu yang merubahnya. Seperti Anda mengatakan, terkait dengan kejahatan yang tidak mencapai sanksi denda tertentu, lantaran tidak mungkin ketentuan dibuat untuk dia sendiri, maka kejahatannya dianggap sebagaimana yang dilakukan oleh budak. Penjelasan, perlu diketahui, masalah pertama, termasuk hal yang sulit dalam Al-Muhadzab. Ia adalah masalah pertama yang mereka sebutkan dalam persoalan-persoalan yang ditemuinya. Letak kesulitannya adalah, antara ia dengan masalah setelahnya di awal bab kedua, memiliki kemiripan seperti yang Anda lihat. Mereka menjawab, bahwa masalah pertama, adalah submasalah dari masalah kedua. Oleh karena itu, penulis, sebaiknya menyampaikan masalah kedua terlebih dahulu. Kesimpulan dari ketentuan hukum mazhab ini, adalah, cairan yang bercampur dengan air, jika cairan itu sedikit, maka boleh digunakan untuk bersuci, jika tidak sedikit, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tentang apa dapat diketahui kadar banyak dan sedikit, maka perlu diperhatikan, jika memiliki perbedaan dengan air dalam beberapa sifatnya, maka yang dijadikan acuan adalah 1. Perubahan sifat. Jika dapat merubah air, berarti cairan itu banyak, dan jika tidak merubahnya, maka cairan itu sedikit. Inilah masalah pertama dari bab kedua. Hal ini sudah menjadi kesepakatan ulama. Jika memiliki kesesuaian dengan air dalam sifat-sifatnya, lantas apa yang dijadikan acuan untuk mengetahui banyak dan sedikit? Dua pandangan tersebut
dalam kitab ini pada masalah kedua, yang paling sahih dari keduanya adalah, dengan mempertimbangkan bahwa ia berbeda dengan air dalam sifat-sifatnya, seperti yang akan kami jelaskan. Insya Allah, demikian pendapat yang sahih, menurut mayoritas ulama Khurasan, dan inilah pendapat yang dipilih mazhab ini. Di antara ulama, yang menyatakannya sahih adalah, Al-Bagawi, Ar-Rafi'i, Al-Qadi Husain bin Muhammad, Abu Al-Qasim Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Furan Al-Fawrani, penulis Al-Elbana, Imam Al-Haramain, Al-Ghazali, dan lainnya. 2. Beratnya. Jika air lebih berat, maka ia boleh digunakan untuk bersuci. Jika cairan yang lebih berat atau sama, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Ini sahih, menurut penulis Al-Bayan dan sebagian ulama Irak. Al-Mawardi menegaskannya dalam Al-Majmu', Abu Al-Hasan Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Al-Qasim Al-Mahamili, dalam Al-Tajrid, Abu Ali Al-Bandaniji, dan mazhab pertama. Seandainya air mustamal, atau air yang sudah digunakan, bercampur dengan air mutlak, maka dalam hal ini, ada dua jalur pendapat, dan yang paling sahih di antara keduanya adalah A. Ia seperti zat cair. Kemudian dalam hal ini pun terdapat dua pandangan. Inilah yang ditegaskan oleh mayoritas ulama, seperti Al-Qadi Abu At-Tayyib Tahir bin Abdullah. Sedangkan Ar-Rafi'i dan lainnya menilainya sahih. B. Yang dijadikan acuan, adalah beratnya. Pendapat ini, ditegaskan oleh As-Syekh Abu Hamid, dan Abu Nasr Abdul As-Sayyid bin Muhammad bin Abdul Wahid, penulis As-Samil, yang dikenal dengan nama Ibnu As-Sabak. Kemudian, begitu kami menetapkan, kadar cairan yang sedikit, bisa lantaran ia tidak merubah air, walaupun ia berbeda dengan air. Selain itu, bisa jadi, lantaran beratnya yang minim, berdasarkan satu pandangan, serta bisa jadi, lantaran, ia tidak merubahnya, lantaran dinyatakan ada perbedaan, menurut pendapat yang paling sahih. Oleh karena itu, ia boleh digunakan untuk berwudu. Tapi, apakah boleh digunakan seluruhnya? Atau, harus menyisakan, sesuai kadar cairan itu? Dalam hal ini, terdapat dua pandangan, yang disebutkan oleh penulis di akhir bab pertama, sebagai pendapat Abu Ali At-Tabari, dan pendapat lainnya. Yang sahih dari keduanya adalah, pandangan mayoritas ulama, yang membolehkan menggunakan seluruhnya, berdasarkan dalil yang telah disebutkan oleh penulis. Ini adalah pendapat mayoritas penganut mazhab kami terdahulu. Namun mayoritas ulama sepakat untuk menyalahkan pendapat Abu Ali. Imam Al-Haramain pun menukil penilaian yang sama dari ulama Irak. Demikian pula, hal ini terdapat dalam kitab-kitab mereka. Ar-Rafi'i menukil bahwa para penganut mazhab kami setuju bahwa Abu Ali telah melakukan kekeliruan. Akan tetapi, ada riwayat yang menyimpang dari para penganut mazhab kami, bahwa Al-Qadi Abu At-Tayyib dan As-Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini menyatakan pendapat Abu Ali sahih. Al-Mawardi juga menukil bahwa sejumlah kalangan sepakat dengan Abu Ali, dan bahwa mayoritas ulama tidak sependapat dengannya. Ketentuan dalam pendapat Abu Ali adalah, jika air mencapai kadar tertentu, yang cukup digunakan untuk bersuci, maka bersucinya sah, baik itu digunakan seluruhnya, maupun menyisakan, sesuai kadar cairan yang bercampur dengannya. Jika air itu tidak mencukupi untuk bersuci, kecuali dengan cairan tersebut, maka harus menyisakan sesuai kadar cairan. Berdasarkan pandangannya ini, jika dalam kasus orang yang junub, membutuhkan 10 ritel, sementara, air yang dia miliki, hanya 9 ritel air, lantas, dia menuangkan 1 ritel cairan ke dalamnya, maka kami mengatakan, acuannya adalah kadar beratnya. Jika dia mandi dengan seluruh air tersebut, maka itu tidak sah. Namun, jika dia berwudu dengan seluruh air lantaran hadas, maka hal ini dibolehkan. Para penganut mazhab kami berkata, yang dikatakannya ini, jelas tidak tepat, dan sebagai penilaian yang tidak berdasar. Sebab, jika demikian, lantas apa bedanya antara menuangkannya pada air yang mencukupi, dengan yang tidak mencukupi? Inilah yang disanggah oleh penulis, dengan perkataannya, seperti halnya jika itu dituangkan ke dalam air yang mencukupinya. Perlu diketahui, ungkapan penulis dalam nukilan pendapat Abu Ali At-Tabari, kurang dan mengesankan adanya perbedaan maksud. Sebab, secara tekstual, dapat diartikan, bahwa dia mengatakan, tidak boleh berwudu secara mutlak. Padahal, maksudnya tidak demikian, tapi, pandangannya adalah, bahwa dibolehkan menggunakannya, sebatas kadar air, tanpa keraguan.
Penjelasan selengkapnya, pada apa yang telah kami sampaikan, termasuk ketentuannya. Demikianlah yang ditegaskan oleh para penganut mazhab kami, dalam riwayat mereka darinya. Seandainya penulis menukilnya sebagaimana yang dinukil oleh para penganut mazhab kami, pada apa yang telah kami sampaikan, maka ini lebih layak dan lebih tepat. Selanjutnya, yang dimaksud dengan pernyataan mereka yang berbunyi, tidak mencukupinya, adalah untuk bersuci yang diwajibkan, yaitu sekali-sekali. Ini ditegaskan oleh Al-Farani dan Al-Bagawi serta lainnya. Imam Al-Haramain berkata, seandainya, air mencukupi untuk wajah dan 2 tangan, namun, kurang untuk 2 kakinya, lantas dia mencampurnya dengan cairan tersebut, maka, basuhan wajah dan 2 tangan sah. Sedangkan 2 kakinya, masih diperselisihkan antara Abu Ali, dan mayoritas ulama. Seandainya, itu mencukupi wudunya saja, maka, wudu yang dilaksanakan dengannya, dianggap sah. Jika tersisa sebagian, maka, dalam penggunaannya, untuk bersuci yang lain, terdapat perbedaan pendapat. Ar-Rafi'i menyampaikan pandangannya, bahwa, dia harus menyisakan sesuai kadar cairan, meskipun air itu mencukupi. Ini adalah pandangan yang aneh. Jika berpegang pada pendapat mazhab ini, yaitu dibolehkan menggunakan seluruhnya, namun air itu tidak mencukupi, dan dia memiliki cairan yang mencukupinya, maka dia harus mencukupinya. Pandangan ini, disampaikan oleh Ar-Rafi'i, dan ini adalah pandangan terkait yang bagus. Bentuknya adalah, harga cairan, tidak boleh melebihi harga air. Jika melebihi, maka dia tidak diharuskan, sebagaimana halnya, dia tidak harus membeli air dengan harga yang lebih mahal dari harga yang berlaku. Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwaini, dalam kitabnya Al-Furuq, kaitannya dengan pendapat Abu Ali, berkata, seandainya, dia membawa air yang mencukupi untuk 2 kali wudu, namun ada satu anggota badan yang tidak bisa dibasuh, lantas dia menyempurnakan wudunya dengan cairan, maka, salatnya sah, dengan kedua wudu tersebut. Dia membedakan, antara ini, dengan kasus, jika air tidak cukup untuk anggota-anggota badannya 1 kali, maka penyempurnaannya adalah dengan keyakinannya menggunakan cairan dalam bersuci tertentu. Keyakinannya di sini, pada salah satu dari 2 kali bersuci, bukan dengan wujudnya. Wallahu a'lam. Masalah-masalah. Pertama, jika kami mengatakan tentang pendapat yang paling sahih, mengenai cairan yang mencampuri, bahwa acuannya adalah, perhitungan kadarnya dengan lainnya, maka yang dijadikan acuan adalah, sifat yang paling pertengahan, dan perbedaan yang paling pertengahan, bukan yang paling tinggi, dan bukan yang paling rendah. Hal ini disepakati oleh para ulama, kecuali Ar-Ruyani, sebab, dia mengatakan, yang dijadikan acuan adalah, yang lebih serupa dengan cairan yang mencampuri. Jika cairan najis, tertuang pada air 2 kulah lebih, dan memiliki kesesuaian dengan air, pada sifat-sifatnya, seperti air kencing, dan baunya menjadi hilang. Maka, yang dijadikan acuan adalah bahwa, ia dinyatakan berbeda, tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini, dan tidak perlu mempertimbangkan beratnya. Namun, yang dijadikan acuan di sini adalah, sifat yang paling berat dan paling kuat perbedaannya, tanpa ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Ini, disebabkan beratnya perkara najis. Demikianlah yang ditegaskan oleh para penganut mazhab ini, dan mereka menyepakatinya. Catatan, kulo adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur debit air. 1 kulo sama dengan 160,5 liter air. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal ridho wal inayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.